film-film kartun pun sekarang bercandanya banyak yang jorok-jorok juga kan ya sekarang. Iya. Dan bahkan udah menyuguhkan LGBT. Permasalahan terbesarnya adalah gue nggak merasa itu salah dulu. Bisa jatuh, doa lagi sama Tuhan. Tapi di tengah itu semua juga gue berjuang gitu, berusaha. Halo semuanya, kembali lagi di program kita Today's Message Podcast bersama dengan saya Hosea Claudio, dan di studio kembali sudah ada seorang narasumber yang luar biasa dan kita ngobrol dengan dia. Langsung aja ada Brother Revi Halim. Halo semuanya, halo Bro Hosea. Wow, thank you ini ya Bro Revi udah kasih kesempatan lagi untuk kita bisa ngobrol-ngobrol di podcast ini. Thank you juga, senang bisa di sini. Wow, oke. Kita mau ngobrol tentang hawa nafsu dunia nih bro. Yes. Karena anak muda kan ya, biasanya tuh ya nggak jauh-jauh lah ya. Apalagi kalau cowok-cowok kan bokep, ya pornografi, terus juga mungkin pacaran yang nggak sehat dan seterusnya gitu. Nah, menurut lo sendiri nih sebagai anak muda, ya mungkin nggak sih sebagai anak muda itu di zaman sekarang tuh hidup lepas dari hawa nafsu dunia? Jawabannya nggak mungkin kalau sendirian, tapi mungkin bersama Tuhan. Wow, luar biasa. Tapi itu kuncinya sih. Gue percaya gini sih, kayak kalau misalnya kita sendiri, bahkan bukan cuma anak muda sih, bahkan yang sekarang usianya pun lebih sudah senior, 40-50, ya banyak juga kan yang anggapannya dikuasai sama dosa nafsu dan dosa-dosa lainnya juga. Iya. Ya sebenarnya balik lagi sih, semakin kita dekat intim sama Tuhan, ya itu yang bakal memungkinkan kita, memampukan kita untuk menang melawan setiap dosa, termasuk dosa nafsu itu sih. Iya. Apalagi kalau sekarang kan, kalau dulu orang-orang kalau mau nonton film-film yang nggak benar tuh ya, kayak porn gitu kan, itu kan kayak situsnya tertutup dan sebagainya gitu. Sekarang ini kan kayak benar-benar dikirim ke kita gitu kan ya. Karena kalau kita buka internet, buka apa tuh udah biasa muncul. Apalagi sekarang juga ada creator-creator yang memang sengaja ngebuat nih, kayak di Instagram atau apa tuh, yang ngebuat foto-foto atau gambar-gambar yang kurang inilah ya. Itu kan kayak benar-benar sangat selalu menantang gitu. Iya, benar-benar. Gitu. Plus juga kalau film-film sekarang kayak Netflix dan sebagainya gitu. Itu kan kayak udah unsensor gitu. Iya, dulu masih mending ya daripada sekarang ya. Dulu kan masih film-filmnya kan nonton di TV juga ada sensornya. Iya. Kalau nonton di DVD juga kadang ada sensornya. Sekarang kayak benar-benar unsensor kan. Benar. Gitu. Jadi kayak mungkin gak sih gitu kan ya. Tapi benar sih jawabannya tadi. Gak mungkin tanpa Tuhan. Iya benar sih. Makanya kalau misalnya kita nonton sekarang kan makin parah-parah ya. Yang anggapnya kita di bioskop gitu-gitu itu kan udah bukan sesuatu yang mengagetkan ya, tapi kayaknya film-film biasa, bahkan anak film-film kartun pun sekarang bercandanya banyak yang jorok-jorok juga kan ya sekarang. Iya, dan bahkan udah menyuguhkan LGBT. Itu juga tuh, benar-benar. Iya kan? Iya. Kartun padahal, tontonan anak-anak ya? LGBT. Iya. Benar gitu sih. Makanya ya itulah menurut gua yang paling penting ya, kita harus hubungan sama Tuhannya sih. Karena kalau hubungannya sama Tuhan itu baik, itu yang bisa memampukan kita sih. Kan banyak orang mungkin kayak nanya gimana ya caranya bisa menang lawan godaan nafsu segala macam. Menurut gue ya bukan apa yang perlu kita lakukan, tapi lebih ke siapa yang punya hubungan dekat sama kita. Itu sih. Karena kalau misalnya gue bisa kasih perumpamaan tuh kayak misalnya kayak gelas kosong ya. Gelas itu kan isinya, gelas kosong ini penuh udara sebenarnya nih. Cara keluarin udaranya gimana? Isi pakai air. Pas isi sama air penuh, udaranya otomatis keluar. Nah sama sih sama dosa ya, segala macam dosa, termasuk dosa nafsu sih. Anggapnya satu-satunya cara ya isi dengan Tuhan, baru otomatis kita bisa menang. Kalau kita kosong nggak ada Tuhan, bakal diisi sama yang lain gitu ya. Betul, pastinya. Iya. Nah kalau pengalaman lu sendiri nih bro, sebagai anak muda gitu, pasti kan dulu pernah lah ya, terjerat dengan hawa nafsu. Iya, pasti banget. Iya. Apalagi dulu apa tadi bilang kan sempat jadi playboy cap kabel. Iya woy. Aduh. Benar-benar. Nah itu gimana tuh? Bagaimana? Maksudnya mungkin sampai hari ini juga terus berjuang dan menang situ. Nah gimana? Boleh cerita nggak pengalaman lo? Jadi bener dari dulu kalau gua nggak salah ingat tuh mulai dari kelas 5 SD. Jadi gue masih nggak ngerti apa-apa dulu kan. Nah habis itu ada teman main ke rumah dan habis itu dia
bilang ke gue, nih lu buka website ini nih gitu, dia ketikin gitu ya, terus dia buka gitu ya pakai komputer rumah gitu kan. Gue masih nggak ngerti apa-apa, gue lihat, gue maksudnya baru pertama kali gitu lihat yang begituan gitu, kaget gitu kan. Tapi ya dari sana entah kenapa emang anak-anak di sekolah gue tuh baru kelas 5 SD ya bisa dibilang ya, udah pada mulai tuh anggapannya mungkin udah mulai punya HP juga, berapa anak kan ada di handphone mereka nyimpan, mereka kirim gitu, kasih tunjuk. Nah dari situ gue mulai tahu dan anggapnya mulai jatuh lah ke dosa itu kan. Dan permasalahan terbesarnya adalah gue nggak merasa itu salah dulu. Nah teman-teman gue nggak merasa itu salah, gue nggak merasa itu salah. Jadi it's something yang normal buat kita dan kita malah ngomongin dengan ketawa-ketawa dengan bangga kayak gitu ya. Wow. Nah tapi habis itu ya apa yang mengubah pertama ya tentu pengenalan akan Tuhan sih. Kalau nggak kenal Tuhan menurut gue ya bakal terus sih itu. Iya sih. Jadi pas gue udah mulai kenal sama Tuhan, yang pertama kali Tuhan ubah ya pola pikir. Jadi gue mulai yang dulu gue anggap biasa, menurut gue kayak yang apa hajar terus tiap hari kan. Anggapannya gue mulai merasa this is not good gitu loh. Ini adalah sesuatu yang nggak baik dan ini menyakiti Tuhan sih. Itu yang menurut gue yang paling ngubah tuh yang itu sih. Ini menyakiti Tuhan. Wow. Karena kan gue mulai kenal kasih Tuhan, gue mulai jatuh cinta sama Tuhan. Nah perubahan yang terjadi ya adalah ya gue mulai hidup bikin Tuhan senang. Nah pas gue tahu ini ternyata bikin Tuhan sedih, ini nggak baik, disitulah gue mau mulai berubah. Dan di sana baru akhirnya sedikit demi sedikit ya berdoa, tentunya benar-benar berdoa, dan anggapnya nggak bisa langsung lepas juga. Pas gue udah pola pikirnya udah ngerti, oke, gue mau ninggalin ini, nggak langsung bisa gitu loh. Butuh proses, butuh waktu. Akhirnya ya gue doa yang banyak, gue doa ke Tuhan sehari-hari. Kalau bisa jatuh, doa lagi sama Tuhan. Tapi di tengah itu semua juga gue berjuang gitu, berusaha gitu kan. Dimana ya akhirnya sedikit demi sedikit berkurang dan akhirnya bisa menang. Butuh proses, tapi ya menurut gue kuncinya gini sih. Anggapnya harus ada kerjasama antara kita sama Tuhan. Jadi anggapnya kayak misalnya yang contoh ya, kalau gue kan ada ngajar public speaking juga ya. Anggapnya ini gue bisa ngajarnya, gue bisa memperlengkapi mereka dari nggak bisa jadi bisa. Nah tapi mereka sendiri harus punya kemauan buat belajar. Iya. Anggapnya kalau misalnya gue bisa ngajarin, tapi merekanya emang nggak mau belajar ya nggak akan beneran bisa dianya. Jadi emang harus dari orangnya sendiri mau itu. Iya, gitu ya? jadi sama sih kayak kita mau ninggalin dosa nafsu dan dosa lainnya. Ya anggapnya Tuhan punya kuasa buat nolong kita berubahnya. Tapi kita juga harus punya keinginan buat beneran I want to change, aku mau berubah. Iya sih benar. Nah jadi pas kita ada kuasa Tuhan plus kitanya sendiri juga mau, di situ baru perubahan bisa terjadi. Kalau enggak, jadi akhirnya kita cuma minta Tuhan tolong Tuhan, tapi kita sendiri masih mau berkutat di sana nggak bakal bisa kan? Iya, doa minta tolong gitu kan. Tapi ya sebenarnya dalam hati kayak gue masih mau gitu kan ya, nggak bisa juga. Mungkin itu sama kayak kitab Yakobus bilang ya, iman tanpa perbuatan. Benar banget. Iya kan? Yes. Kita percaya Tuhan bisa tolong, tapi kita sendiri nggak mau bertindak sesuai dengan apa yang kita percayai gitu kan. Iya benar makanya itu. Wow, oke. Nah jadi artinya berarti sekarang setelah lewatin itu semua, nah kan banyak orang yang gini bro, kayak mau berusaha keluar, jatuh lagi. Berusaha keluar, jatuh lagi. Biasa kan gitu, mungkin cowok-cowok kan. Bengong dikit aja deh. Iya benar, makanya nggak boleh lengah kan. Iya kan, bengong dikit aja tuh, waduh bisa ngaco tuh kan. Yes. Nah mungkin ada sedikit apa yang mungkin bisa lu sharing, gimana supaya kita tuh nggak gampang jatuh gitu. Jadi menurut gua kan pasti semua orang juga ngerasain sih, godaan dosa kan pasti datang setiap hari sih. Godaan dosa pasti datang baik mau dari yang kita tonton, kita dengar, bahkan kita lagi diam pikiran kita sendiri, pasti godaan ada tiap hari. Makanya firman Tuhan kan juga ngajarinnya kan give us today our daily bread gitu ya. Anggapnya firman Tuhan juga kan kita perlu renunginnya kan setiap hari. Siang dan malam ya kalau nggak salah ya di kitab Yosua kalau nggak salah. Nah jadi kita perlu sehari-hari ya dengar firman, punya komunitas rohani, beribadah itu memang sehari-hari sih menurut gua. Makanya kalau misalnya kita lengah, nah anggapnya konteks lengah ini ya menurut gua yang pertama kalau misalnya kita ya sengaja gitu ya nonton film yang kita udah tahu nih ada anggapnya adegan yang kurang baiknya, kita sengaja nonton, nah itu kan lengah satu. Mencoba diri sendiri. Lengah dua ya kita nggak saat teduh, itu udah lengah dua gitu kan. Lengah tiga pergaulannya apa? Betul. Kalau teman-temannya emang anggapnya ngomonginnya hal begitu terus ya jangan heran kalau kita jadi tergoda lagi. Tapi kalau kita bergaul sama orang-orang yang rohani yang ngomonginnya anggapnya tentang pelayanan, pengen menangin jiwa, ya gua rasa pasti kemungkinan godaannya juga lebih minim gitu kan ya. Jadi ya anggapnya itu hal-hal yang kita perlu perhatikan, and this is a fight yang
anggapnya bukan cuma sekali menang udah gitu, tapi ya sehari-hari kita harus terus menang, dan cara ya ini kita terapkan nih habits-habits yang baik ini sih. Iya. Balik lagi seperti yang di episode sebelumnya bahwa komunitas gereja lokal tuh penting juga ya buat ngejagain kita. Penting banget. Ya kan, kalau enggak kita akan ya mudah terjatuh dengan apalagi dengan godaan. Ya. Pergaulan kita udah nggak beres, teman-teman yang nggak beres, pasti nggak mau sekuat apapun. Kita bilang kita orang Kristen, kita doa, tapi kita nggak menjauhi pergaulan itu, tetap aja kayaknya susah ya. Iya, yang baru ngomong tadi, iman tanpa perbuatan mati. Iya. Ada perbuatan beneran. Iya, benar. Jaga diri makanya. Apa yang lo lakukan sebagai anak muda untuk terus bisa jaga hidup kebenaran di tengah dunia saat ini, bro? Oke, jadi untuk menjaganya nih kan udah menang nih ya. Nah, menjaga tuh boleh ada tips nggak dari lu gimana? Nah, mungkin yang tadi barusan kita bahas juga ya. Jadi doa, baca firman. Jadi kayak gue sendiri ngerasain kalau misalnya ada sebuah hari di mana gue misalnya nggak berdoa, nggak baca firman, di pagi hari lupa lah kena sesuatu lah, misalnya buru-buru gitu lupa ya. Gue merasa ya di hari itu anggapnya pasti pikiran lebih buyar ya dibandingkan kalau pagi mulai dengan doa, baca firman. Nah makanya mungkin kita bisa lihat aja Tuhan Yesus yang merupakan Tuhan aja pas ke bumi kan dia pagi-pagi benar doa. Betul. Nah itu kan pasti ada maksud tertentu dong. Itu kan Tuhan Yesus pengen ngajarin kita. Dan murid-muridnya bahkan pas naik ke Tuhan Yesus, guru ajarlah kami bagaimana cara berdoa. Dalam kata lain murid-muridnya lihat nih yang bikin Tuhan Yesus nih luar biasa banget kehidupan doa. Betul. Nah jadi itu yang gue percaya dan itu yang gue terapin juga. Wow. Makanya di tengah hari pun kadang-kadang di mobil bahkan di WC. Iya bener di WC itu gue suka tuh misalnya di WC ya doa gitu. Anggapnya soalnya kan doa kalau misalnya sendirian gak ada orang kan lebih fokus jadi kadang-kadang di WC gitu. Tapi anggapannya doa itu kita bisa di tengah hari ya doa terus. Itu yang gua terapin juga sih. Jadi pas lagi nyetir, doa dalam hati. Tapi buka mata ya kalau sambil nyetir, jangan sambil merem gitu kan ya. Tapi ya intinya sehari-hari ya kita ada waktu-waktu doa dalam hati aja. Kecil-kecil aja, nggak perlu yang doa setengah jam. Mungkin 1 menit aja. Tapi gua rasa itu nolong sih. Kayak misalnya kita mulai ada godaan. Godaannya mau itu godaan nafsu, kesombongan, dosa, anggapnya pengen meledak dalam emosi juga. Semua dosa sih. Betul. Anggapnya langsung ngobrol aja, cerita Tuhan. Ini gue merasa nih godaan ini, waduh lagi gede banget nih Tuhan gitu ya. Ngomong sih. Menurut gue itu salah satu habits yang baik sih. Jadi kita udah langsung kayak connect Tuhan, langsung mengakui gitu ya. Aku lagi lemah nih, tolong Tuhan beri kekuatan gitu ya. Iya, makanya kan firman Tuhan juga bilang kan berjaga-jagalah dan berdoalah ya kalau nggak salah ya, benar ya. Dan berdoa. Iya, itulah kuncinya dalam hidup. Wow. Waktu pertama kali atau awal-awal lu mulai menang dari hawa nafsu dunia ini ya, waktu itu mungkin dari pornografi dan seterusnya, pernah nggak waktu awal-awal nih kayak terpintas lagi gitu kayak mungkin mau coba atau mau lihat atau mau apa gitu. Nah itu gimana cara ngatasin itu kalau itu muncul? Jadi ya kayak yang gue bilang tadi ya, anggapnya gue mulai punya keinginan tapi nggak langsung menang tuh. Butuh proses kan, butuh proses, butuh waktu. Jadi apa yang lu bilang barusan ya, it happen gitu kan, terlintas lagi, kepengen lagi. Karena ini kan termasuk adiksi ya. Iya betul. Mungkin kalau ada yang teradiksi sama rokok, minuman keras gitu kan, sama kan, maksudnya udah enggak, tapi keinget lagi, aduh kayaknya enak nih gitu kan. Iya. Nah kuncinya menurut gue di balik lagi ingat sama tujuannya sih, the purpose, tujuan hidup kita ya. Karena Tuhan itu sering banget ingetin gue, baik lewat khotbah maupun di hati, mungkin pas lagi saat teduh atau apa, ya Tuhan ingetin, I want to use you greatly. Wow. Kalau misalnya lu hidup di dalam dosa kayak gini, gimana lu mesti dipakai gitu ya? Nggak bisa. Iya sih. Soalnya sepanjang gue pelajarin firman, Tuhan itu bisa pakai bejana yang punya 2 sifat ini. Apa tuh? Bejana yang kosong sama bejana yang bersih. Kalau yang kosong itu yang anggapannya ya nggak sombong ya. Kalau udah terisi penuh nih dengan kesombongan kita udah nggak bisa diisi. Jadi harus rendah hati, kosong, Tuhan bisa isi. Tuhan yang isi. Yang kedua bersih. Anggapnya kan kita kalau mau minum juga, kalau kotor ya kita nggak mau dong minum pakai gelas kotor, kita bersihin dulu, baru kan bisa dituang, baru sisa kita minum. Jadi ya itu yang Tuhan ingetin. Jadi ya salah satu yang bikin kenapa pengen ninggalin dosa nafsu ya salah satunya itu tuh, ingat tujuannya. Tuhan mau pakai gue dengan luar biasa. Kalau gue terus hidup dalam dosa ya gimana cara itu bisa nggak mungkin maksimal pasti endingnya. Nggak mungkin Ya disitulah. Jadi ya itu yang terus ngingetin gue sih, the purpose from God-nya sih. Wow. Jadi kayak kita timbang nih. Anggapnya kan tuh iblis itu kan iming-imingin tuh selalu enaknya doang. Kayak Hawa aja kan di kitab Kejadian. Wah lu makan ini, bakal enak nih. Tapi konsekuensinya iblis nggak ngomong. Iya. Jadi kalau misalnya nanya dosa nafsu enak gak? Enak. Tapi
ada tapinya gitu kan. Konsekuensinya itu. Iya, ada konsekuensinya, ada dampak negatifnya. Dan ada berkat yang lebih besar yang kita miss out gitu. Nah jadi semakin kita aware itu, ya begitu pula dalam hidup gue, semakin gue aware ini, ya semakin gue bisa milih yang lebih benar. Iya sih. Jadi ingat the purpose sih. Wow. Jadi kita justru, ya benar sih. Kalau kita benar-benar yakin Tuhan mau pakai kita punya tujuan yang besar, kenapa hidup gue harus dipakai sama iblis gitu kan? Iya, benar-benar. Iya kan? Kan kesannya kan kalau kita selama ini berpikir secara nggak langsung bahwa oh ini enak nih, ini nikmat dan sebagainya. Padahal di balik itu kita lagi dikerjain sama iblis gitu ya. Benar-benar. Padahal kalau kita lakukan hal yang benar, kita lagi dipakai sama Tuhan. Benar. Di sisi yang satu dikerjain iblis, yang satu dipakai sama Tuhan. Mau pilih yang mana deh? Okay. It's a choice kan, kayak boleh pilih kan. Oke. Dan yang terakhir mungkin aku juga tadi mau sedikit sedikit kasih penekanan bahwa kita sendiri yang harus bisa mulai memilih mana yang kita perlu lakukan, dan kalau tahu itu akhirnya menjerumuskan kita, mendingan jangan nih bro. Betul. Karena kan kita sendiri yang udah tahu ini seringkali gue jatuhnya nih di sini nih. Gitu ya. Benar juga sih. Jadi makanya kuncinya itu jangan bertanya sejauh mana yang masih nggak dosa gitu. Nah itu kan jadi anggapnya tuh orang suka kayak sengaja, termasuk gue dulu, gue merasa pengalaman gue sendiri kayak gue sengaja anggapnya sejauh mana nih gue bisa sengaja gitu di ujung jurang gitu loh. Iya kan? Kayak ini, main ujung-ujung gitu. Iya, main ujung-ujung gitu kan. Kita pikir oh ini masih nggak dosa lah, masih oke. Padahal ya yang kita anggap belum dosa itu godaan yang udah sangat besar yang endingnya bikin kita jatuh kan. Iya. Makanya sebaiknya kalau jurangnya di sini ya kita jaga sejauh mungkin seharusnya kan gitu kan. Iya. Nah kayak gitu sih. Tapi kenapa ya orang demen ya udah ujung-ujung ya? Iya nggak tahu juga ya. Mungkin dari diri manusia daging ya, mungkin ya daging ya. Iya sih. Karena kita udah tahu ini bakalan jerumusin, tapi kita ya udahlah nggak bakal lah. Tapi sering kalinya jatuh juga. Iya. Oh, sama satu lagi nih, gue juga keinget tiba-tiba ya. Apa tuh? Kan tadi ngomongin purpose, Tuhan mau pakai kita, tapi juga anggapnya buat keluarga bahagia sih. Jadi banyak orang kan mikir, banyak banget yang ngomong ke gue juga kayak anggapnya kalau dosa mencuri, merugikan orang lain. Membunuh merugikan orang lain. Kalau misalnya dosa nafsu, misalnya pornografi, atau mungkin kita pergi pijat plus misalnya. Mungkin banyak yang bilang kayak, ini kan gak merugikan siapa-siapa, gak apa-apa dong gitu kan. Nah tapi setelah gue lihat-lihat juga ya kehidupan banyak orang, gue baca-baca segala macam, ternyata merugikan itu paling merugikan diri kita sendiri. Kayak kalau misalnya, bahkan ada datanya ya, kita bisa lihat di internet kayak gitu, orang yang terbiasa misalnya seks bebas atau buka website gak bener, ternyata kemungkinan dia selingkuh, cerai di masa depan lebih tinggi jauh dibandingkan orang yang nggak buka pornografi, nggak seks bebas pas masa mudanya. Ternyata menurut statistik data kemungkinan setia di pernikahannya tuh lebih tinggi gitu. Wow. Nah itu juga salah satu ya. Jadi kalau kita pengen love relationship lebih bahagia di masa depan, ya mulai berhenti anggapnya tinggalin dosa nafsu ini sih. Iya. Mungkin juga tips dari para wanita nih, kalau ada cowok yang nembak, nanya suka nonton. Iya. Tapi karena udah passion loh. Kalau emang dia terikat itu kan berarti bisa ada kemungkinan di masa yang benar. Soalnya gue punya seorang teman cewek pernah ngomong kayak gini, nggak apa-apa lah cowok gue buka website nggak bener itu daripada dia homo, dia bilang kayak gitu. Iya, ini serius dia ngomong kayak gitu kan. Dulu gue masih nggak ngerti, gue cuma kayak gitu doang ya. Cuman kan sekarang udah makin ngerti, gue pikir wah itu statement yang berbahaya banget. Dan bukan dia doang, gue pernah denger konseling orang lain pun anggapnya ya dia cerita gitu pacarnya ya begini gitu kan. Yang abis itu ya gue kasih input atau anggapnya sebuah pemikiran lah ya, anggapnya pemahaman gitu. Anggapnya ya dia saat ini, ini sedikit detail juga. Jadi dia cerita gini, jadi dia masturbasi dengan cara si cewek ini yang cerita. Jadi cewek ini kasih sebuah narasi supaya dia bisa masturbasi. Iya gitu. Ya unik juga sih, gue juga baru tahu ada yang kayak gitu ya. Nah habis itu jadi ternyata ketika si cewek ini lagi sibuk nggak bisa melakukan itu, si cowok ini akhirnya malah marah, terus akhirnya membuka pornografi. Nah gue bilang ya ini salah satu ciri-ciri nih, anggapnya dia jadinya cuman pengen memuaskan nafsu dia sebagai yang terutama, bukan mencintai kamu gitu kan. Jadi memakai ceweknya cuma jadi alat pemuas doang gitu. Iya, makanya itu bahayanya sih. Kan anggapnya kan kalau kita buka website nggak bener ya, tujuan kita kan menggunakan orang lain sebagai objek bikin kita puas. Itu. Makanya itu kan sebenarnya yang berbahaya. Kalau misalnya nanti udah nikah, pasangan kita something happen nggak bisa itu ya
kemungkinan besar kan bakal cari dari tempat lain. Nah, iya. itu kan yang bahaya kan. Logiknya gitu. Iya. Wow. Jadi sebenarnya ini bukan cuma sekedar nafsu atau nggak nafsu doang, tapi ini juga adalah satu hal yang bisa berdampak di masa yang akan datang dalam kehidupan pernikahan, keluarga. Benar. Iya. Wow. Thank you banget ya Bro Revi nih buat sharingnya. Thank you juga Bro. Jadi ini saatnya anak-anak muda mesti belajar untuk mulai bisa lepas dari hawa nafsu ya. Yes. Tapi bukan cuma soal pornografi, bisa banyak hal yang lain tadi, marah. Iya. Semua dosa ya. Iya, marah, emosi, terus juga mungkin juga dari hal yang ketamakan ya. Tamak tuh maksudnya serakah gitu ya. Pengen dapetin yang lebih besar, akhirnya dengan cara yang salah, bisa menyakiti orang dan seterusnya. Itu juga kita harus belajar ya. Dan yang paling penting yang tadi aku highlight adalah punya gereja lokal, punya tempat di mana kita bisa dimentor dan bertumbuh sehingga ada orang-orang yang bisa menolong kita untuk bisa lepas dari semua hawa nafsu dunia itu. Betul. Thank you banget ya Bro Revi sekali lagi. Dan saya percaya buat ada kesempatan berikutnya kita ngobrol-ngobrol di Today's Message Podcast ini. Yes, pastinya dong. Jangan lupa untuk bisa klik subscribe dan tombol loncengnya pada YouTube channel Today's Message. Dan kalau Anda juga diberkati dengan konten-konten dari Bro Revi, jangan lupa untuk bisa langsung follow Instagramnya, TikToknya, dan diberkati tentunya dengan setiap konten yang dibuat oleh Bro Revi. Sampai jumpa minggu depan. Saya Jose Claudio pamit undur diri. Tuhan Yesus memberkati.